Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Mahmudah dengan materi matematika. Hari ini kita akan membahas materi peluang, yaitu materi di SMP. Peluang, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang peluang, kita harus terlebih dahulu nanti memahami atau mengerti dari pengertian peluang itu sendiri. Nah, nanti di dalam peluang itu ada istilah kaidah pencacahan. Nah, di sini kaidah pencacahan nanti terdiri dari aturan tempat pengisian tersedia, ada permutasi, dan juga kombinasi. Selanjutnya, di dalam peluang nanti juga ada binomial, kemudian ada peluang suatu kejadian, dan juga teknik pengambilan sampel. Nah, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu peluang. Peluang merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Peluang itu disebut juga dengan ilmu probabilitas, yang berarti ilmu kemungkinan. Nah, di dalam peluang itu dikenal ada istilah ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu adalah himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel itu sendiri dinotasikan dengan huruf S. Contoh, suatu percobaan mengambil satu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai 6. Maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk penulisannya itu sendiri ya. Untuk penulisannya sendiri ini kita menggunakan huruf S besar, kemudian sama dengan kita buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ditutup kurung. Maka ini adalah ruang sampelnya. Berarti ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari pengambilan 1 buah kartu dari 6 buah kartu yang sudah diberi nomor 1 sampai 6. Berarti ruang sampelnya apa yang mungkin? Ya, 1 sampai 6. Nah, kaidah pencacahan. Nih, misalkan tersedia 3 buah huruf A, B, C. Akan dibentuk susunan huruf yang terdiri atas ketiga huruf itu. Saya ulang lagi ya. Misalkan tersedia 3 buah huruf A, B, dan C, akan dibentuk susunan huruf yang terdiri atas ketiga huruf tersebut. Jadi akan membuat susunan huruf yang terbentuk dari 3 huruf A, B, C tadi. Nah, ini ya, masalahnya ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk ini. Ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk apabila urutannya diperhatikan. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita harus tahu kaidah pencacahan tersebut. Jadi untuk mengatasinya itu kita harus paham dengan kaidah pencacahan atau diistilahkan dengan counting rules. Kaidah pencacahan adalah suatu aturan untuk menghitung
banyak cara yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Saya ulangi lagi, kaidah pencacahan adalah suatu aturan untuk menghitung banyaknya cara yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, seperti yang sudah saya katakan di atas tadi, bahwa kaidah pencacahan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, aturan tempat pengisian tersedia atau aturan perkalian, diistilahkan dengan aturan perkalian. Dan yang kedua, itu permutasi, dan yang ketiga, kombinasi. Pada video kali ini, nanti saya akan terlebih dahulu membahas tentang nomor 1 dan nomor 2. Jadi saya akan membahas aturan tempat perkalian dan permutasi terlebih dahulu. Untuk kombinasi itu nanti akan saya videokan di video selanjutnya. Baiklah, saya lanjut ya. Aturan perkalian. Apabila terdapat N buah tempat tersedia dengan K1 adalah banyak cara berbeda untuk mengisi tempat pertama. Nih, K1 adalah cara berbeda untuk mengisi tempat pertama. K2 adalah banyak cara berbeda untuk mengisi tempat kedua. Dan seterusnya hingga Kn. Adalah banyak cara berbeda untuk mengisi tempat ke N. Maka banyak cara untuk mengisi N tempat yang tersedia adalah ini. K1 kali K2 kali dan seterusnya hingga K ke N. Contohnya, Chandra hendak bepergian dari kota A ke kota C, melewati kota B. Chandra hendak bepergian dari kota A ke kota C, melewati kota B. Dari kota A ke kota B terdapat 2 jalan, dan dari kota B ke kota C terdapat 3 jalan. Berapa banyak cara? Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota C? Dibaca kembali ya. Chandra hendak bepergian dari kota A ke kota C, melewati kota B. Dari kota A ke kota B terdapat 2 jalan. Dari kota B ke kota C terdapat 3 jalan. Yang ditanyakan, berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari A ke kota C? Maka cara menjawabnya, kita buat terlebih dahulu titik-titik ataupun simbol ya, yang bisa menyimbolkan dari kota A, B atau C. Ini kita lambangkan, ini kota A. Kota B, kita tulis lagi kota C. Dari soal ini tadi diberi keterangan bahwa jalan dari kota A menuju kota B itu ada 2 jalan. 1, 2. Sedangkan dari kota B ke kota C itu ada 3 jalan. 1, 2, 3. Ada 3 jalan. Nah, berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota C? Jadi, cara menjawabnya adalah ini. Banyak cara bepergian dari kota A ke kota B ada 2 cara. Banyak cara bepergian dari kota B ke kota C ada 3 cara. Jadi banyak cara bepergian dari kota A ke C itu 2 dikali 3. Jadi dapatnya adalah 6
cara. Gimana, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke permutasi. Nah, di sini sebelum membahas permutasi ataupun kombinasi, yang sebenarnya kombinasi nanti akan saya bahas di video lanjutan, nggih. Terlebih dahulu diperlukan pemahaman tentang faktorial. Faktorial yaitu perkalian dari bilangan asli n. Nah, lambang atau simbol dari faktorial itu adalah ini, tanda pentung. Untuk setiap bilangan asli n didefinisikan, nih perhatikan. Ini dibaca n faktorial. N faktorial, saya ulang lagi, ini dibaca n faktorial. Itu cara menyelesaikannya adalah n faktorial sama dengan n buka kurung n dikurangi 1 tutup kurung dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 dikali n dikurang 4 dan seterusnya hingga mendapatkan nilai 1. Nah, ketika nanti 1 ini juga bisa dikatakan 1 faktorial. 1 ini nanti bisa diperoleh dari 1 faktorial itu juga 1 dan 0 faktorial itu juga 1. Ya, ini diingat-ingat. Kalau kita dapat n faktorial, itu nilainya sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya hingga kita mendapatkan angka 1. Untuk lebih memahami, kita cobanya di soal. Tentukan nilai dari yang pertama 3 faktorial dan 5 faktorial. Tentukan nilai dari 3 faktorial dan 5 faktorial. Nanti yang C ini ada gabungan ya, 4 faktorial ditambah 7 faktorial. Nanti kalau A sama B sudah bisa, tentu yang C juga saya yakin juga bisa. Kita coba jawab. Untuk 3 faktorial, jadi sesuai dengan rumus yang tadi ya, kita cek lagi ya rumusnya tadi, n faktorial itu sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya hingga didapatkan 1. 3 faktorial sama dengan, berarti n faktorial, jadi n-nya 3 ya. 3 faktorial sama dengan 3 kali 3 min 1 kali 3 min 2 lah. Ketika kita, kenapa kok 3 min 2 ini kita berhenti di sini? Karena ini sudah didapatkan angka 1. Jadi nanti di sini ketemunya 1 faktorial. Nah, ini 3 kali 2 kali 1 faktorial. Jadi ketemunya adalah 6. 3 kali 2 kali 1. Gampang ya. Kita lanjut ke 5 faktorial. Jadi 5 faktorial 5 faktorial itu ya 5 dikali 5 dikurang 1 dikali 5 dikurang 2 dikali 5 dikurang 3 dikali 5 dikurang 4. Nah, di sini kita berhenti di sini karena 5 dikurang 4 itu hasilnya sudah 1. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya adalah 120. Kalau yang C itu kan 4 faktorial ditambah 7 faktorial. Ya, dikerjakan satu persatu terlebih dahulu. 4 faktorial nilainya berapa? 7 faktorial nilainya berapa? 4 faktorial itu didapatkan 24. Kalau 7 faktorial didapatkan 5040. Jadi ya ditambah saja. 4 faktorial ditambah 7 faktorial itu sama dengan 24 ditambah 5040.
Jadi ketemunya 5064. Nah, ini ke bentuk umumnya ya. Ini contoh kalau yang menggunakan N. Tentukan bentuk umum dari N plus 1 faktorial per N-1 faktorial. Tentukan bentuk umum dari N plus 1 faktorial per N-1 faktorial. Ini untuk mengatasi soal yang seperti ini ya. Untuk mengatasi soal yang seperti ini yang kita pikirkan itu adalah yang menjadi pembilang, yang menjadi pembilangnya, yang penyebutnya itu dibiarkan terlebih dahulu. Kita coba satu dulu yang A. Ini N plus 1 faktorial per N-1 faktorial. Berarti N-1 faktornya kita biarkan terlebih dahulu tetap. Nah, yang kita ubah, yang kita mencoba dihitung adalah yang atas dulu. N plus 1 faktorial. Sesuai dengan rumusnya ya. Kalau N faktorial sama dengan N dikali N-1. Sama kalau di sini. Berarti kalau di sini ada N plus 1 faktorial ya tetap N plus 1 dikali N plus 1 min 2 dikali N plus 1 min 2 faktorial. Loh, kenapa di sini udah berhenti? Karena kalau di sini dipikir-pikir atau ini jawabannya adalah N ditambah 1 min 2 itu kan N min 1. Nah, kalau sampai sini kan sudah sama dengan yang ada di penyebut. Nanti kalau hasilnya sudah sama tinggal dicoret. Nih. Berarti ini kan dapatnya N plus 1. Tulis. N ditambah 1 min 1. 1 min 1 ini kan 0. Jadi nilainya adalah N. Yang ini N min 1 faktorial. N min 1 faktorial. Lah, ini kan sama. Ketika ini sudah sama berarti kan tinggal dicoret saja. Nah, jadi nilainya didapat N, tinggal N plus 1 kali N. Kemudian kita bisa menghitungnya. Jadi N kali N, ya, N kali N dapatnya N kuadrat. Kemudian ditambah 1 kali N dapatnya N. Gitu. Lanjut yang B. Ya. Yang B, yang A tadi kan sudah, sekarang kita coba yang B. Yang B ini soalnya N plus 2 faktorial per N min 1 faktorial. Kita coba N plus 2 faktorial per N min 1 faktorial. N plus 2 kali, tetap ditulis lalu ya, yang ini N plus 2 kali N plus 2 min 1 N plus 2 min 2 N plus 2 min 3 faktorial. Kenapa di sini berhenti? Karena kita cek yang ada di yang sebagai penyebut. Oh, butuhnya kita adalah N min 1. Untuk menghilangkan N min 1 kan harus ada yang dicoret dengan yang di atas. Ketika ini kita hitung N plus 2 min 3, berarti kan ketemunya adalah N min 1. Jadi N plus 2, tulis N plus 2 min 1, ini dapatnya adalah N plus 1 ya. Kalau ini N plus 2 min 2 dapatnya ini 0, berarti ini tinggal N. Kita tulis N plus 2 min 3 berarti N min 1 faktorial, sama dengan yang di bawah. Kalau yang sudah sama tinggal kita coret saja. Nah gitu. Jadi hasilnya ini. Kita tulis lagi di bawahnya N plus 2 N plus 1 kali N.
Nah, kita bisa menghitungnya lagi. Caranya, N, yang ini dulu yang di dalam kurung. N kali N dapatnya N kuadrat. Ini 1N ditambah 2N dapatnya 3N. Kemudian yang terakhir 2 dikali 1 dapatnya 2. Ini dikurung kemudian dikalikan N lagi. Didapat N kuadrat kali N dapatnya N pangkat 3. 3N kali N dapatnya N kuadrat. 2 kali N dapatnya adalah 2N. Mudah sekali ya. Insya Allah cukup mudah untuk mempelajari yang ini. Nah, ini ya, permutasi nanti itu juga dibagi menjadi permutasi dari unsur yang berbeda. Banyak R unsur yang berbeda diambil dari N unsur yang tersedia dirumuskan sebagai berikut. Ini permutasi NR. Ini dibaca permutasi NR sama dengan N faktorial per N min R faktorial, di mana R adalah kurang dari sama dengan N. Contoh, tentukan nilai dari permutasi 53. Ini sama ya penulisannya, 53 di bawah atau di samping kiri kanannya P. Nih, rumusnya nanti sama, N faktorial per N min R faktorial. Jadi dari contoh ini N-nya 5, R-nya 3. Langsung kita kerjakan. Permutasi NR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Langsung kita isi, N-nya adalah 5, R-nya adalah 3. Berarti 5 faktorial per 5 dikurang 3. Didapat 5 faktorial per 2 faktorial. Nah, yang atas ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kita berhenti di 2 faktorial. Kenapa? Karena yang menjadi penyebutnya itu 2 faktorial. Jadi nanti kalau sama tinggal dicoret. Jadi ketemunya adalah 5 kali 4 kali 3 dapatnya 60. Itu. Ini tadi adalah dari permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nih, dilanjut, permutasi tadi juga ada yang nih, contoh berikutnya ya, masih dari unsur yang berbeda. Tentukan N jika N ditambah 1, permutasi N ditambah 1 3 sama dengan permutasi N4. Nih, jadi yang ada di belakangnya P ini sama dengan yang ada P depannya ini. Jadi R yang ke-1 3, R yang kedua 4. Tetap kita pakai rumus yang ini, sama ya. N faktorial per N min R faktorial. Kita tulis. Ini soalnya. Ini rumusnya. Kita pakai yang di depan dulu. N yang depan adalah N plus 1, R yang depan adalah 3. Berarti yang N ini, saya tunjuk ya, N ini nanti kita ganti dengan N plus 1. Dan N yang ini juga, ini nanti juga diisi dengan N plus 1. Sedangkan R yang di sini nanti kita isi dengan 3. Gitu. Sedangkan N yang ini, kita isi dengan N dari yang depan. Kemudian ini sama, kita juga diisi dengan N. Kemudian R-nya ini diisi dengan 4. Nih. N plus 1 faktorial per N plus 1 min 3, sesuai dengan rumusnya ya. N plus 1 min 3 faktorial sama dengan N faktorial per N min 4 faktorial. Nah, dari sini ya kita hitung bagaimana kita nanti bisa menyederhanakan dan bisa menghilangkan atau mencoretnya. Membuat kalimat yang antara
pembilang dan penyebut itu ada yang sama sehingga bisa dicoret. N plus 1. Kalau yang bawah ini kan sudah kelihatan, nanti N plus 1 min 3, berarti kan N min 2. N min 2. Berarti kita upayakan kita ketemu dengan N min 2 dari sini. Nih. N plus 1 ya. N plus 1 kemudian dikali N plus 1 min 1, nanti kan dapatnya N, kemudian N plus 1 min 2, berarti N min 2. Nah, butuhnya kita adalah N min 2, ya kan? N min 2. Jadi N plus 1 nih, N plus 1 min 1 dapatnya N plus 1 min 2 itu dapatnya N min 1, N plus 1 min 3 nanti dapatnya adalah N min 2, berarti sama ya, N min 1 min 2, N min 1 min 2, berarti kita berhenti menghitungnya sampai sini. Yang ruas kanan, berarti kita menghitung sampai ketemu N min 4, jadi N kali N min 1 kali N min 2 kali N min 3 kali N min 4. Jadi kita berhenti di sini. Ketika sudah sama, kita coret. Nah, kalau coret yang sudah ada kita tulis lagi di sini. Nah, dari sini kita kan juga melihat ada yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Berarti juga bisa dicoret. Yang mana? Yang N dengan N min 1 dengan N min 1. Kita coret saja. Nah, yang ruas kiri adalah tinggal N plus 1, yang ruas kanan N min 1, N min 3. Nah, setelah itu kita hitung. Ini ketemunya N kali N kuadrat min 2 kali N min 2N. Ya, kemudian ini N kali min 3 ketemunya min 3N, dan min 2 kali min 3 ketemunya 6. Jadi ketemunya nanti N kuadrat min 2N min 3 ini kan bisa min 5N ya, min 5N plus 6. Ini min 1 dapat dari kita pindah ke ruas ya, pindah ruas jadinya min 1. Nah, ini N ini juga kita pindah ruas jadinya min N sama dengan 0. Jadi N kuadrat min 5N min 1N ketemunya min 6N ditambah 6 dikurangi 1 ketemu 5. Jadi N kuadrat min 6N plus 5. Nah, sampai sini belum selesai. Yang dibutuhkan adalah nilai dari N. N ini berapa? Ya kita faktorkan. Nah, setelah kita faktorkan didapatkan N dikurangi 5 kali N dikurangi 1. Jadi N min 5 ini nanti dapatnya N adalah 5, yang ini N min 1 dapatnya 1. Jadi nilai N itu 5 atau kita lanjut. Masih di permutasi. Yang kita bahas sekarang adalah permutasi dari unsur-unsur yang sama. Kalau yang tadi adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, kita sekarang masuk ke permutasi dari unsur-unsur yang sama. Banyak permutasi dari N unsur yang tersedia jika K unsur sama. Ini ya rumusnya, permutasi sama dengan N faktorial per K faktorial. Ini jika di sini nanti ada satu unsur yang sama. Nanti sedangkan banyak permutasi dari unsur yang tersedia jika memiliki K unsur sama, L unsur sama, M unsur sama. Jadi ada beberapa unsur yang sama. Nanti rumusnya menggunakan permutasi sama dengan N faktorial per K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Langsung ke contoh biar tambah paham.
Berapa banyak permutasi yang dapat disusun dari kata Jakarta? Kemudian yang B, Purwakarta. Kita bahas yang Jakarta dulu. Jakarta itu terdiri dari 7 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 3 unsur yang sama atau ada 1 huruf yang sama, yaitu huruf A. Jadi nanti kita pakai rumusnya P sama dengan N faktorial per K faktorial. N nanti kita isi 7 dan K kita isi angka 3. 7 faktorial per 3 faktorial. 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Sama dengan penyebut, langsung bisa dicoret. Jadi dapatkan 7 kali 6 kali 5 kali 4, 840. Untuk Purwakarta. Purwakarta ini terdiri atas 10 huruf ya, dimana ada 2 huruf yang sama, yang berulang ya. R itu terdiri dari 2, R di sini sama R di sini ada 2, dan A nya ada 3. Jadi nanti yang sama itu adalah R dan ada A. Rumusnya pakai yang P sama dengan N faktorial per K faktorial L faktorial. Ini ya cara penulisannya. Nah, didapat 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita berhenti di 3 faktorial, langsung bisa dicoret. Coret. Nah, di sini ada 2 faktorial, itu kan 2 kali 1. Dapatkan 2. Jadi bisa dicoret dengan 4. 2 habis. Nah, yang 4 nanti dapat berapa? Dapat 2. Jadi langsung kita hitung menggunakan perkalian, didapat 302.400. Ya, contoh dari permutasi dari unsur-unsur yang sama. Sekarang ke permutasi siklis. Apa sih permutasi siklis? Banyak permutasi siklis dari N unsur yang tersedia adalah ini. P siklis sama dengan N-1 faktorial. Contoh ini ya. Ada 5 orang duduk di meja bundar. Berapa banyak cara kelima orang tersebut dapat duduk di meja bundar tersebut? Berarti ada berapa banyak cara. Jadi kita menggunakan permutasi siklis. P siklis sama dengan N-1. N-nya tadi adalah berapa banyak orang? Ada 5. Jadi 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 adalah 4. Jadi 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dapatnya 24. Lanjut kita permutasi berulang. Banyak permutasi R unsur yang berulang dari N unsur yang tersedia adalah P berulang sama dengan N pangkat R. Contohnya, banyaknya bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari kumpulan angka 4, 5, 6, 7 adalah N-nya ada berapa? 4. Jumlah digit ribuan itu ada berapa? 4 juga kan? Angka ribuan itu kan ada 4 digit. 1.000. Misal kita nulis 1000. Berapa? 1, 2, 3, 4 digit kan. Jadi R-nya itu adalah 4. Tadi kan rumusnya jika P berulang adalah N pangkat R. N ini adalah jumlah jumlah angka-angka tadi ada 4, kemudian R-nya adalah 4. Jadi jumlah digit ribuannya 4 digit. Berarti P 4 pangkat 4 256. Seandainya ditanya berapa banyak bilangan ratusan, misalkan ratusan. Nah, ratusan sendiri berapa digit? 3. Berarti nanti R itu sama dengan 3. Jadi 4 pangkat 3 sesuai dengan rumusnya tadi N pangkat R. Jadi 4 pangkat 3.
3. Baiklah, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu pembahasan peluang. Dari kaidah pencacahannya kita sudah membahas dengan aturan perkalian dan permutasi. Untuk video selanjutnya insya Allah nanti masih ada kombinasi, dan juga nanti kita lanjutkan ke peluang sampai pembahasan tentang peluang suatu kejadian. Terima kasih. Saya minta dukungannya untuk like, comment, and subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya bersemangat dalam membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.